Halo anak-anak, selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat-sehat selama pandemi ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Antung Kara sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Di sini semuanya masuk. Apakah ada yang izin? Tidak, Bu. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan Bulan. Pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bulan sudah mau memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyi dulu terlebih dahulu ya, lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Ibu akan tampilkan kalian video lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalian bernyanyi bersama-sama. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan, anak-anak? Sudah kelihatan anak-anak semua? Sudah. Ya, sekarang kita bernyanyi dulu ya bersama-sama. Solid Kids. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tadi kita sudah bernyanyi lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Sekarang untuk kalian lebih semangat, Ibu akan ajak kalian untuk tepuk PPK. Apakah ada yang tahu tepuk PPK? Nah, jika tidak ada, Ibu akan mencontohkan dulu. Nanti kita akan bersama-sama melakukan tepuk PPK, ya. Tepuk PPK: religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Bisa? Kalian semuanya? Ayo kita coba bareng-bareng. Nyalakan mikrofonnya.
biar kita lebih semangat untuk belajarnya sebelum masuk ke pembelajaran. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, yaitu cita-citaku, dan subtema 1, aku dan cita-citaku. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah PPT kepada kalian. Kalian dapat menyimak dengan baik dan juga mencatat materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Sudah kelihatan anak-anak? Baik, pada hari ini kita akan belajar muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan materi daur hidup makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, melalui pengamatan terhadap gambar yang disajikan pada Google Meet, siswa dapat menganalisis siklus hidup beserta jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak PPT yang disajikan pada Google Meet, siswa dapat mengetahui materi mengenai daur hidup makhluk hidup. Yang ketiga, melalui pengamatan terhadap video yang ditayangkan pada Google Meet, siswa dapat menganalisis siklus hidup dari kupu-kupu dan belalang. Yang terakhir, melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai siklus hidup makhluk hidup. Ibu, pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menampilkan kepada kalian gambar ini beserta tahapan siklus hidup yang benar dari gambar hewan ini. Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat bagaimana tahapan dari gambar yang Ibu sajikan di sini? Mungkin kucing atau ayam, ada yang bisa menjawab bagaimana tahapan siklus hidupnya? Lupa, ya. Sekarang Ibu akan jelaskan kembali. Kalau kucing itu dimulai dari yang kecil dulu. Dia kecil, kemudian menjadi kucing yang berwarna kuning ini menjadi besar dan menjadi dewasa. Berarti dia dari kecil menjadi besar sampai dia dewasa siklus hidupnya. Kalau ayam dari telurnya menetas menjadi anak ayam, kemudian ayamnya tumbuh sampai menjadi dewasa. Itu dinamakan siklus hidup dan juga tahapan siklus hidup yang kita pelajari kemarin. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kalian tahu tidak itu gambar apa? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah ada yang benar? Tadi sudah ada yang benar? Kepompong. Ya, benar. Kepompong. Kepompong itu merupakan salah satu daur hidup dari ya, betul, kupu-kupu. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai daur hidup. Nah, kalian boleh mencatatnya ya supaya ingat nanti. Nah, daur hidup merupakan seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Pada hewan, daur hidup itu dimulai dari telur sampai dengan dewasa. Itu dinamakan daur hidup. Seluruh tahapan pertumbuhan dari makhluk hidup.
proses perubahan bentuk hewan tersebut dari proses perubahan bentuk hewan tersebut dari telur sampai dewasa itu dinamakan metamorfosis. Proses perubahan bentuk hewan itu dinamakan metamorfosis kalau daur hidup seluruh tahapan pertumbuhan. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Di sini metamorfosis itu terdapat dua jenis. Yang pertama, ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Di sini maksudnya itu dari telur. Telurnya ini berubah kemudian menjadi larva atau ulat. Ulat ini berubah kemudian menjadi pupa atau kepompong. Kemudian pupa atau kepompong ini menjadi dewasa. Itu metamorfosis sempurna. Jadi setiap tahapannya ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari telur dia menjadi ulat, dari ulat dia menjadi kepompong, dan dari kepompong dia menjadi dewasa. Contoh metamorfosis sempurna itu ada katak. Kalian bisa perhatikan daur hidup katak di sini. Itu dia dimulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi berudu, kemudian dia menjadi berudu berkaki 2, kemudian menjadi berudu berkaki 4, kemudian dia menjadi katak muda yang masih ada ekornya, yang kemudian menjadi katak dewasa, ekornya sudah hilang. Itu salah satu contoh tahap metamorfosis sempurna. Kemudian kita lanjutkan kepada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap tumbuh kembangnya. Beberapa tahap saja. Dari telur dia menjadi nimfa, kemudian dia langsung menjadi dewasa. Berarti perubahnya itu hanya dari telur menjadi nimfa saja. Contohnya itu kecoa. Kalian bisa perhatikan di sini gambar metamorfosis dari kecoa. Itu dia dari telur menjadi nimfa, dan nimfa ini langsung menjadi dewasa. Berarti dari nimfa ke dewasa ini tidak ada perubahan bentuk. Yang ada perubahan bentuk itu hanya dari telur ke nimfanya saja. Kemudian ada capung, jangkrik, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat juga di bukunya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian video mengenai daur hidup kupu-kupu dan belalang. Diperhatikan ya anak-anak. Guru update. Tahukah kalian jika proses kehidupan kupu-kupu itu selalu berubah? Yuk simak penjelasannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu yang sudah siap bertelur akan mencari tanaman untuk menyimpan telurnya. Kupu-kupu biasanya menaruh telurnya di permukaan daun. Telur kemudian akan menetas menjadi larva atau ulat. Larva atau ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut.
dan menjadi kupu-kupu dewasa hingga berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Selain kupu-kupu, belalang juga merupakan salah satu serangga yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dari telur-telur yang menetas itulah keluar nimfa atau bayi belalang mungil yang belum memiliki sayap. Selama fase ini nimfa akan makan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami ganti kulit. Setelah fase nimfa, kemudian dilanjut dengan fase belalang dewasa yang memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang hingga bertelur. Dari fase telur, proses metamorfosis dimulai lagi. Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kupu-kupu memiliki 4 tahapan perubahan bentuk, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Belalang memiliki 3 tahapan perubahan, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Dari kesimpulan tersebut, tahapan daur hidup kupu-kupu dan belalang terdapat perbedaan. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya sehingga disebut metamorfosis sempurna. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Contohnya pada tahapan nimfa dan belalang dewasa, bentuk tubuhnya sama, hanya berbeda ukuran saja, sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan mengenai daur hidup kupu-kupu dan belalang. Baik, kalian sudah menyimak video yang Ibu berikan tadi mengenai daur hidup kupu-kupu dan belalang. Di sini Ibu ingin bertanya, dari 2 jenis daur hidup tersebut, yang mana yang termasuk dari metamorfosis sempurna? Ayo, ada yang bisa jawab? Kupu-kupu. Ya, selain kupu-kupu, apa saja hewan yang termasuk metamorfosis sempurna? Kata. Iya, betul. Terima kasih, jawabannya sudah betul semua. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, hewan mana saja yang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Ya, coba Era untuk menjawabnya. Tadi ada daur hidup kupu-kupu dan belalang. Mana yang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Masih ingat? Yang termasuk metamorfosis tidak sempurna dari kupu-kupu dan belalang? Belalang. Masih ingat, Era? Ya, belalang. Belalang merupakan masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Mengapa belalang dapat dikatakan masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna? Itu karena dia hanya mengalami beberapa tahap saja dalam tumbuh kembangnya. Tidak, dia hanya mengalami telur, kemudian nimfa, dan menjadi belalang dewasa. Dia hanya berubah bentuk itu pada telur ke nimfa saja. Kalau nimfa ke dewasa itu dia tidak berubah bentuknya, itu sama. Kalau kupu-kupu, mengapa dikatakan metamorfosis sempurna? Karena selama tahapannya itu dia mengalami perubahan bentuk, mulai dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana?
Apakah masih ada yang bingung mengenai daur hidup atau metamorfosis tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak. Sudah jelas semua. Yang lain? Chandra bagaimana? Sudah jelas, Ibu. Iya. Ari Aprilia? Jelas. Era? Iya, tidak apa-apa. Devi Sawitri, bagaimana, jelas? Ya, Mbak. Jika kalian sudah jelas untuk materi hari ini, nanti Ibu akan berikan kalian tugas mandiri yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp group nanti yang diisi melalui Google Form ya anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya satu, apakah ada yang bisa menjawab apa saja siklus atau tahapan dari metamorfosis kupu-kupu? Bagi yang bisa boleh menyalakan mikrofonnya. Chandra mau menjawab? Kalau tidak salah ya, Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Kita perbaiki sama-sama. Baik, Ibu. Metamorfosis kupu-kupu itu dari telur. Ya, Terus ke larva. Dari larva ke pupa, terus menjadi kupu-kupu dewasa. ya betul. Tepuk tangan untuk temannya Chandra dulu. Ya, metamorfosis kupu-kupu itu mulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, yang kemudian menjadi pupa atau kepompong, yang kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Dia mengalami 4 tahapan metamorfosis. Makanya dapat dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, untuk metamorfosis belalang, apakah ada yang bisa jawab? Metamorfosis belalang itu tadi dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Berarti dia hanya mengalami beberapa bentuk aja dalam tahapannya. Era mau jawab, Bu. Oh iya, silahkan Era menjawab. Bagaimana Era? Telur, ya benar. Telur. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Era dulu. Metamorfosis dari belalang yaitu dari telur, kemudian menjadi nimfa, dan kemudian menjadi belalang dewasa. Dia hanya mengalami 3 tahapan saja dari metamorfosisnya. Makanya dapat dikatakan metamorfosis tidak sempurna, karena hanya berubah itu pada telur ke nimfa saja. Kalau nimfa ke belalang dewasa itu bentuknya itu tetap. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita membahas metamorfosis atau daur hidup sudah sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan membahas materi mengenai siklus hidup lagi pada pembelajaran ketiga. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring seperti ini melalui virtual. Kalian harus tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah dulu, yaitu Meong Meong. Kalian pada tahu tidak lagu Meong Meong? Baik, Ibu akan tampilkan videonya, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Iko gede-gede, duit moko
Meong meong, are jadi bule, iko gede gede, duit moko moko, terus besar, terus suwe. Nah, kita sudah menyanyikan lagu daerah tadi yaitu Meong Meong. Sekarang, biar kalian untuk penutupannya juga lebih semangat, Ibu akan ajak juga lagi sekali untuk tepuk PPK. Ya, anak-anak semua? Satu, dua, tiga. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Era. Ya, dipersilakan Era. Selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai metamorfosis atau daur hidup. Nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp untuk tugas mandiri mengenai pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dadah. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih.